Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang Wall of Government. Apa itu Wall of Government atau biasa disingkat dengan WOG? Adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Sedangkan menurut United States Institute of Peace atau USIP, adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Mengapa perlu Wall of Government? Yang pertama, untuk menghancurkan ego sektoral, kemudian adanya dorongan publik untuk kinerja good governance. Yang ketiga, adanya perkembangan teknologi dan informasi. Dan yang terakhir, karena keberagaman. Bagaimana cara melaksanakan WOG tersebut? Yang pertama, adanya respon dari pemerintah yang terintegrasi, kemudian menghilangkan sekat sektoral, adanya kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas yang baik. E-government sebagai pintu masuk WOG. Electronic government dapat mendukung penerapan WOG. Yang pertama, ketersediaan Chief Information Officer atau kepala petugas informasi. Yang kedua, adanya kapasitas pertukaran informasi antar sektor melalui media elektronik yang memudahkan dalam pertukaran informasi antar sektoral. Yang ketiga, adanya integrasi pelayanan online di mana persentase portal nasional yang terhubung website sehingga yang bisa diakses antar sektoral. Konsep WOG diperlukan dalam setiap sektor pembangunan. Salah satu konsep yang dilakukan di sektor kesehatan adalah BPJS sebagai wujud reformasi pembiayaan kesehatan, di mana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS diharapkan membantu terwujudnya reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, di mana tujuannya untuk merealisasikan keteraturan, keadilan, perluasan kepesertaan, transparansi, dan akuntabilitas jaminan kesehatan. Permasalahan klasik pelayanan publik. Di antaranya, yang pertama, jenis pelayanan bagaikan hutan belantara, di mana setiap konsumen yang ingin melakukan pelayanan publik seperti meraba-raba di dalam hutan. Kemudian, tingginya ego sektoral masing-masing, koordinasi yang tidak optimal, dan adanya disharmonisasi. Kemudian, akses yang terbatas, rendahnya partisipasi, dan tidak adanya mekanisme pengaduan, serta adanya penyalahgunaan dalam wewenang. Apa yang bisa dilakukan oleh pelayan publik dalam menyelesaikan permasalahan klasik yang sering terjadi di dalam pelayanan publik, yaitu adanya perubahan mindset di mana penguasa menjadi pelayan, wewenang menjadi peranan, dan jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Wall of Government berdasarkan jenis. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, di mana pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Kemudian ada pelayanan jasa, di mana pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Prasyarat best practices atau praktik terbaik. Adanya budaya dan filosofi baru, cara kerja baru dalam hal pembangunan kebijakan, manajemen program, atau pelayanan publik. Kemudian akuntabilitas dan insentif,
dan cara baru, pengembangan kebijakan, desain program, dan pendekatan pelayanan. Manfaat apa saja yang bisa dicapai dengan penerapan WOG? Terjadinya peningkatan efisiensi, peningkatan sharing informasi, lingkungan kerja yang lebih baik, daya saing yang tinggi, peningkatan akuntabilitas, dan terjadinya koherensi kebijakan. Dan akan menurunkan biaya, menurunkan tingkat pemborosan, menurunkan duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan menurunkan waktu penyelesaian layanan tertentu. Dalam prakteknya, WOG juga memiliki tantangan. Yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi, di mana kapasitas sumber daya manusia dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kemudian nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan yang terakhir, masalah kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang WOG, dan terima kasih sudah menonton video ini.